Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dapur DH. Kembali kita bertemu kali ini. Dan kali ini Dapur DH akan menampilkan cara membuat aluo atau unti. Nah, luo atau unti ini biasanya digunakan untuk membuat kue dadar, bugis mandi, atau yang lain-lainnya. Kue pare juga pakai luo atau unti. Nah, bagaimana cara pembuatan luo atau unti di dapur DH ini dan apa saja bahannya, sahabat? Yuk kita lihat satu persatu ya, sahabat. Kali ini kita butuh kelapa parut. Kelapa parutnya ini tadi kami sediakan 2 buah. Kelapanya yang muda ya, sahabat. Kemudian ini kita butuh saka. Saka ini kurang lebih tadi sekilo, kurang dari sekilo ya, 3 buah ini. Ini namanya kalau di Padang saka. Saka ini terbuat dari gula tebu, beda dengan gula aren. Kalau ini dipakai untuk buat unti, nanti untinya atau luonya itu akan merekat satu sama lainnya. Tapi kalau pakai gula aren, tidak ada zat rekatnya. Nah, kemudian kita butuh 1 sendok teh penuh garam halus, 10 sendok makan gula pasir. Ini untuk rasa manis, memancing rasa manis. Kalau saka atau gula sakanya saja dipakai akan terasa asam. Jadi dipancing pakai gula pasir 10 sendok. Terus ini kayu manis kira-kira 3 cm. Ini daun pandan 2 lembar yang sudah kita potong-potong ya, sahabat. Dan kita butuh air untuk menghancurkan saka ini. Nah, luo atau unti ini bisa digunakan untuk isi lepat, kemudian isi kue dadar. Kalau di sini ada pisang kapi namanya. Nah, pisang kapi itu juga nanti disajikan dengan luo. Nah, bagaimana cara pembuatan luo di dapur DH, sahabat? Yuk kita saksikan bersama ya, sahabat. Sahabat dapur DH, pertama-tama kita akan panaskan air ini. Air ini kurang lebih 600 cc. Kita panaskan sampai mendidih ya, sahabat. Setelah nanti air mendidih, kita masukkan gula sakanya. Sahabat dapur DH, kita tunggu airnya sampai mendidih dan kita akan kembali. Oke. Dapur DH, ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan gula sakanya. Ini dihancurkan dulu ya. Kita tunggu gula sakanya hancur. Terus kita tambahkan kayu manis, daun pandan yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan langsung garam. Kita tunggu, kita aduk-aduk ini biar hancur. Untuk harumnya cukup dengan pandan dan kulit manis tadi ya, sahabat. Baiklah sahabat dapur DH, kita tunggu dahulu sampai gula sakanya hancur. Sahabat dapur DH, ini gula sakanya hampir habis ya, hampir habis hancur semuanya. Kemudian gula pasir tadi juga kita masukkan ya, 10 sendok gula pasir. Kalau untuk baunya sangatlah wangi ya, sahabat. Bau daun pandan, terus
kayu manis. Ini udah hampir habis, dan kita akan tunggu ya sahabat sampai gula sakanya hancur semuanya. Kita sudah masukkan gula pasir. Kita memasaknya dengan api yang kecil ya sahabat, supaya tidak gosong nantinya. Sahabat dapur DH, ini gula sakanya udah hampir hancur semua. Yang sedikit-sedikit nanti ini juga akan hancur setelah kita masukkan kelapa parutnya. Kita akan masukkan kelapa parutnya ya. Ini 2 kelapa parut ya sahabat. 2 kelapa parut yang muda. Apinya kita pakai api kecil saja. Inilah sahabat luo atau unti. Kalau di Padang ini namanya luo. Yang dikenal sehari-hari ada namanya unti. Ini ada sabutnya. Ini di Padang juga digunakan untuk isi lemang. Dibuat lemang, diletakkan di tengah-tengah ya. Ini tahan ya sahabat, jika disimpan bisa tahan sekitar sebulanan, tergantung cara menyimpan. Kita tunggu sampai kering sahabat. Kering sedikit lagi, berarti luonya sudah selesai. Sahabat dapur DH, ini unti atau aluonya sudah bisa kita angkat ya sahabat. Ini rasanya mantap, sudah berimbang manis dan ada rasa gurihnya dari garam. Nah, jika ini dibuat, luo ini dibuat pakai gula aren, dia tidak akan seperti ini, berderai kelapanya. Makanya kami di Padang membuat inti atau unti atau luo ini memakai gula saka ya sahabat, seperti yang saya lihatkan tadi. Nah, ini inti, unti atau luo ala dapur DH sudah selesai, bisa digunakan untuk makanan atau cemilan apa saja sesuai dengan selera ya sahabat. Baiklah sahabat, kita akan plating luo ala dapur DH. Pada dapur DH, luo atau untinya sudah selesai, kita masak. Tadi sudah kita perlihatkan satu persatu bahan dan cara membuat luo atau unti ala dapur DH. Ini sudah selesai sahabat, bisa digunakan untuk apa saja cemilannya, seperti kue dadar, pisang kapi kalau di Padang, lape atau lepat, dan lain-lain. Baiklah sahabat dapur DH,
Silahkan mempraktekkan cara membuat unti atau luo ala dapur DH ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya sahabat. Dan kami selalu menunggu komentar dari sahabat dapur DH. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.